Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, Barokah Farm Kediri. Terima kasih bagi rekan-rekan semua yang senantiasa menonton konten-konten kami, yang sudah komen, sudah like, sudah subscribe. Terima kasih sekali, dan semua ini kita kembalikan untuk kemajuan peternakan di Indonesia. Nah, pada siang kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa sekali, yang mana ini orang nomor 1 di peternakan Jawa Timur. Langsung saja saya perkenalkan Dr. Hewan Aris yang di sebelah saya. Monggo nanti Pak Dokter silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Aris dari HPDKI DPD Jawa Timur. Jadi kebetulan hari ini ada sinkronisasi antara DPD Jawa Timur ke teman-teman DPC Kediri. Oke. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Jadi rekan-rekan semua sudah tahu ya, kita kedatangan tamu istimewa, seorang praktisi, akademisi, dokter hewan yang konsen untuk memajukan peternakan khususnya di Jawa Timur, yaitu Dr. Hewan Aris. Dan perlu diketahui, aslinya Kediri dong ya? Siap. Nah, aslinya Kediri, jadi kita sama ini, aslinya Kediri. Ya. Jadi nanti ini menarik untuk disimak ya, lebih lanjut terkait dengan kemajuan peternakan. Pak Dokter, nanti mungkin saya akan bertanya beberapa masalah yang akhir-akhir ini terjadi ya. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini di dunia peternakan kita, itu angka peternak muda ini kelihatannya makin hari makin merosot. Nah, kelihatannya makin hari makin merosot. Nah, ini dalam hal ini untuk selaku Ketua DPD HPDKI Jawa Timur itu ada nggak program yang mungkin bisa menggairahkan lagi peternakan khususnya untuk generasi milenial? Oke, gini Dok, dan semua audien yang ada, sebenarnya hal ini terjadi karena banyak yang masih menganggap peternakan domba kambing ini sesuatu yang belum menguntungkan. Juga yang kedua karena skala pemeliharaan mereka masih kecil dan cenderung dipelihara secara asal-asalan. Jadi ini erat kaitannya dengan banyak yang masih belum menerapkan SOP-SOP yang mungkin bisa dikerjakan supaya diperoleh hasil yang optimal, sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budidaya domba dan kambing ini harusnya sesuatu yang profitable, yang sangat menguntungkan dan bisa berskala korporasi atau mungkin bergerak bersama, sehingga ini sesuatu yang harus kita edukasi ke masyarakat, ke peternak-peternak pemula agar bisa mengikuti standar yang ada dan maju bersama. Karena dengan SOP yang ada, dengan gerbong yang besar ini, kita bisa melakukan sesuatu yang besar secara bersama-sama. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Jadi apakah nanti mungkin dari DPD, mungkin melalui DPC ini ada sebuah gerakan masif gitu untuk mengedukasi peternak ini, atau mungkin ada sebuah bantuan atau program seperti apa Pak Dokter yang mungkin kehadirannya nyata bisa kita rasakan? Oke, begini, kalau program kerja kami di DPD Jawa Timur untuk tahun pertama ini memang kita audiensi. Oke, turun ke bawah. Betul. Roadshow kita melakukan roadshow, kita audiensi ke teman-teman DPC di kabupaten kota, juga ke pemangku kebijakan di kabupaten kota, entah itu bupati, wali kota, mungkin kepala OPD terkait, atau mungkin juga pengambil kebijakan legislatifnya, ketua DPRD. Kita datangi, kita audiensi di situ. Kita sampaikan bahwa kegiatan ini adalah sesuatu yang mengangkat untuk bisnis usaha kambing domba ini menjadi sesuatu yang bisa digerakkan bersama, sehingga bisa bergerak dan maju bersama. Oke. Nah, ini banyak sekali peternak-peternak pemula atau yang calon peternak ya datang ke tempat saya menanyakan cerah nggak sih sebenarnya ke depannya ini kalau kita mau usaha ternak. Nah, ini kira-kira sepemahaman Pak Dokter yang sudah lama di lingkaran peternak-peternak besar, kira-kira kedepannya ini masih cerah atau enggak bisnis ini? Sebelum saya jawab, saya bertanya ke dokter sendiri, bagaimana bisnisnya di Barokah Farm? Kalau tidak menguntungkan, tidak mungkin menjadi sebesar ini ya. Oke, siap. Jadi kalau saya pribadi, tapi kan
saya kan tidak ada kompetensi seperti Pak Dokter, sehingga kalaupun saya bicara prospeknya bagus, Pak Dokter peternak cilik ya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi kedepannya sangat cerah. Nah, tapi mungkin saya tidak tahu dari versi Dokter Aris seperti apa. Oke, yang pasti sekarang tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi protein hewani sudah di level meningkat. Jadi ini outputnya adalah terus terang nanti banyak masyarakat yang akan memilih daging yang berkualitas baik. Oke. Nah, kalau ini tidak ditangkap oleh teman-teman pelaku peternakan, bagaimana kita bisa menghasilkan daging yang baik kalau pemeliharaannya masih belum standar? Ini adalah sesuatu yang akan menjadi timpang. Jadi ini potensi besar yang harus kita garap, kita fokuskan di sini. Senyampang kesadaran masyarakat kita sudah meningkat untuk konsumsi protein hewani. Ini momennya kita sebagai peternak untuk menyiapkan supaya produknya daging yang berkualitas. Gitu. Berarti artinya kesimpulannya sama dengan saya masih cerah Pak Dokter ya? Siap. Masih ini cerah, sesuatu yang masih sangat menguntungkan dan masih sangat cerah untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke. Terus ini kan tadi Pak Dokter sempat cerita kan ini 1 tahun pertama dari DPD kan programnya roadshow ya, programnya roadshow. Adakah fenomena yang dari hasil roadshow ini ada nggak yang fenomena apa ini yang terjadi yang di belakangan ini yang dari roadshow ini Pak Dokter? Dari beberapa DPC yang kita datangi ini banyak sekali respon yang rata-rata pemangku kebijakan, bupati, wali kota ataupun kepala dinas setempat, bahkan juga ketua DPRD setempat itu kaget karena ternyata ada organisasi yang mewadahi peternak domba kambing di Jawa Timur, di Indonesia khususnya, dan di Jawa Timur ini yang sekarang sedang bergerak masif untuk membina dan melakukan audiensi ke kabupaten kota. Oke. Itu nanti mohon maaf ya saya potong, tidak bertabrakan dengan program-program yang dari DKPP punya dinas-dinas, atau mungkin justru HPDKI bisa bersinergi untuk... Betul. Jadi harapannya kita melakukan audiensi ke pemangku kebijakan di kabupaten kota. Ya ini memang kita momennya supaya dapat bersinergi ke dinas setempat, supaya ini bisa bergerak bersama. Sehingga apa yang dikerjakan oleh teman-teman dari birokrat, dari pemerintahan, ini akan bersinergi dengan kita dari organisasi peternak, sehingga menjadi sebuah kekuatan besar yang digerakkan bersama. Oke. Ya, ini menarik Pak Dokter. Jadi kan saya melihat dari postingannya Pak Aris ini kan sibuk ya, keliling-keliling mengisi acara ini, pagi di sini, sore sudah di sana, malam kemana lagi ya seperti itu. Dan masih mengurusi terkait dengan HPDKI ya, DPD. Yang mana kan kita ketahui ini kan nirlaba ya, tidak ada yang terkait dengan mencari keuntungan, dengan terus menjadi ketua DPD dapat tunjangan, ini kan tidak ada Pak. Tidak ada. Yang ingin saya tanyakan gini, terus motivasinya apa ini? kok mau-maunya? Jenengannya sudah sangat nyaman dengan kejadian, kok mau-maunya keliling, orang bati malah tombol. Seperti itu. Mungkin motivasinya apa Dokter? Begini, kita ini ibaratnya hidup di dunia ini kan cuma sebentar ya. Apalagi kita sudah usia sudah menengah ke atas seperti kita ini. Apalagi yang kita cari. Jadi intinya begini, tidak ada yang memaksa kita harus melakukan sesuatu. Kalaupun kita tidak melakukan apapun, hal ini akan tetap terjadi dengan sendirinya. Tetapi apa ya, kita akan berdiam diri, tidak melakukan sesuatu yang mungkin itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itu saja motivasinya. Karena saya menganut hukum kekekalan energi, Dok. Gimana itu? Jadi energi itu yang kita berikan ke orang. Kalau kita memberikan support positif untuk memberikan kebaikan, itu otomatis akan kembali ke kita. Tidak harus selalu dalam bentuk uang. Entah itu ilmunya nanti mungkin dijalankan, akan menjadi jariah buat kita, atau mungkin akan memberi kebaikan ke orang yang lain yang mungkin belum mengerti, akhirnya menjadi tahu cara beternak yang benar seperti ini. Itu saja motivasinya, Dok. Itu aja. Sesederhana itu. Berarti rekan-rekan semua penonton Barokah Farm ya. Jadi saya tegaskan lagi, kalau mungkin ketemu dengan Pak Dokter ini di mana berada terus pakai baju yang keren seperti ini, enggak seperti saya, itu bahasanya memang murni karena panggilan hati. Tidak ada lagi yang urusan duit ya Pak Dokter ya. Jadi memang ya alhamdulillah kita mendapatkan hadiah yang luar biasa ini ya, ini kedatangan Pak Dokter ini. Jadi yang mau rela datang ke sini, ya
seperti hari ini tidak ada ngasih apa-apa lah ya. Iya, ini alhamdulillah sudah mau tadi sekilas kita ajak untuk kolaborasi ya mau nanti ini sehingga memang murni untuk majukan peternakan Indonesia khususnya di Jawa Timur Pak Dokter ya. Ini Pak Dokter ada pertanyaan lagi terkait dengan perkembangan jumlah populasi ya, khususnya di Jawa Timur ini kan yang dulu terkenal dengan lumbungnya. Nah, sekarang kan mulai tidak menjadi lumbung lagi ya. Dulu seingat saya orang Jawa Barat beli bibit dari Jawa Timur. Nah, sekarang orang penggemar ambil dari Barat. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira itu nanti setelah 1 tahun roadshow ini, adakah program khusus yang terkait dengan breeding di Jawa Timur Pak Dokter dari DPD? Oke, siap. Begini, sebenarnya hal ini sudah menjadi bahan pikiran kita bersama. Karena yang realita yang ada sebelum tahun 2019, sebelum tahun 2020, Jawa Timur ini lumbungnya ternak. Betul. Jadi suplai bibit semuanya diambil dari Jawa Timur mengarah ke barat. Tetapi untuk sekarang kebalikannya. Dari Jawa Barat kembali ke sini. Karena apa? Di Jawa Timur terjadi pengurasan stok. Saat itu fokusnya ke penyediaan bibit, akhirnya lupa pabriknya ini harus diopeni. Tidak ada program breeding, ternaknya dikirim semua, akhirnya terlambat, stoknya menjadi sedikit, permintaannya luar biasa. Dan ini yang terjadi sekarang. Untuk itu program dari HPDKI Jawa Timur khususnya, untuk tahun kedua nanti kita akan membuat klaster-klaster kok. Jadi klaster breeding, betul, kita arahkan di situ, kita bergerak bersama dengan gerbong yang besar dari HPDKI untuk menyiapkan ini supaya menjadi lumbung ternak lagi di Jawa Timur ini. Termasuk Barokah Farm. Amin, amin. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Ini kalau mungkin kita kan masih pemula Pak Dokter, jadi kita ngikut apa nanti yang terbaik untuk semuanya ya. Jadi memang bisa dikatakan khususnya Jawa Timur kita darurat breeding Pak Dokter ya. Jadi memang harus kita mulai semangat untuk breeding kalau mau Jawa Timur kembali sebagai lumbungnya nasional. Kalau melihat ini Pak Dokter, potensi ya, potensi baik itu nanti potensi alam di Jawa Timur ini, potensi sumber daya manusianya, terus potensi genetiknya, kira-kira optimis atau enggak kita nanti bisa kembali menjadi lumbung nasional? Melihat kondisi sekarang dengan semua komoditi yang disebutkan dokter tadi, ya Jawa Timur insya Allah pasti akan kembali menjadi sumber bibit lagi. Karena kita SDM-nya sudah banyak yang memiliki kecakapan khusus, kemudian inisiasi perbaikan genetik juga sudah banyak, genetik bagus yang sudah dikembangkan untuk pejantan breeding, kemudian standar operasional prosedur untuk pemeliharaan juga rata-rata sekarang sudah banyak sekali yang sudah disampaikan. Sumber daya alam juga kita banyak potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber pakan. Otomatis dengan formula-formula yang mengarah ke kebijakan lokal, karena di situ ada bahan-bahan yang ada di daerah A yang menjadi tidak ada di daerah B. Jadi ini kan harus kita siasati supaya tetap menjadi sebuah kekuatan besar untuk pengembangan breeding di Jawa Timur. Jadi optimis Pak Dokter ya? Siap, optimis ya. Mungkin ini di satu pertanyaan terakhir Pak Dokter, satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup. Jadi untuk program khususnya dari DPD Jawa Timur itu apakah sudah selaras dengan program dari DPP ataupun program dari pemerintah mulai dari pusat sampai daerah? Artinya apakah kalaupun semisal misal saya peternak pemula nih, kalau saya ikut gerbongnya HPDKI ini berarti saya sudah di jalur yang benar seperti itu kira-kira? Intinya begini, organisasi peternak ini kan selalu bersinergi dengan lembaga pemerintah, entah itu yang pembuat kebijakan ataupun yang bagian eksekusi di birokrasinya. Jadi untuk yang level di DPP di pusat otomatis sinerginya dengan teman-teman di kementerian. Kami yang di DPD ini otomatis sinerginya dengan yang di provinsi. Dan harapannya untuk teman-teman di DPC di kabupaten kota ini juga harus selaras dengan di pemerintah kabupaten kota, sehingga
antara pemerintahan yang menjadi induk dari organisasi ini, dari birokrasinya harus jalan, dan kita dari organisasi peternaknya juga melakukan hal yang sama dong. Oke, nah, berarti nanti ini lebih menguatkan kita seperti saya atau peternak yang lain yang menonton acara pagi ini. Kalau kita sebagai peternak bingung cari wadah, ini ada orang tua kita yaitu HBDKI. Ada HBDKI, nanti sudah tersebar di berapa DPC Pak Dokter ini? Di Jawa Timur Jawa semua. Timur sudah 26. 26 DPC. Nah, nanti silakan kita gabung ke DPC, nanti DPC akan merujuk ke DPD. Lah nanti kita ada rumah besar di situ, kita bangun bersama, kita sukses bersama. Amin. Yang jelas kita beruntung sekali tahun ini ketua DPD-nya turba terus, rosso. Nah ini belusukan kalau kata Jokowi. Jadi terima kasih Pak Dokter atas waktunya siang hari ini yang saya tahu sekali kesibukannya Pak Dokter masih mau menyempatkan main di Barokah Farm. Ini sebuah kehormatan mau hadir di sini, saya bisa duduk bareng dengan orang nomor 1 di HBDKI Jawa Timur. Ini sebuah kebanggaan bagi saya pribadi dan saya harapkan nanti HBDKI datang untuk menaungi seluruh peternak yang ada di Indonesia. Amin. Insya Allah. Pak Dokter minta quote terakhir untuk para peternak ataupun calon peternak yang menonton pada siang hari ini. Oke, mengutip dari Al-Quran ya, selama manusia itu hidup selalu membutuhkan makan. Makan ini kan salah satunya dari kebutuhan protein. Jadi entah itu dari daging, telur, susu itu masih sangat besar potensinya untuk dikembangkan. Jangan ragu untuk memulai bisnis, bergabunglah dengan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia agar teman-teman peternak domba kambing memiliki rumah besar, memiliki kendaraan besar untuk bergerak bersama demi menjamin keamanan pangan dari masyarakat sebagai pengkonsumsi protein hewan. Sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Penonton semua yang setia dengan channel Barokah Farm Kediri ya. Itu tadi bincang-bincang singkat ya. Kalau sebenarnya kalau mau saya tanyakan banyak sekali tapi nanti durasinya bisa 1 jam. Waduh, nanti yang menonton keburu ngantuk sehingga nanti kita mungkin kalau ada kesempatan bisa ketemu dengan Pak Dokter lagi, kita akan minta sharing-sharing lagi Pak Dokter. Jangan kapok-kapok untuk datang ke Kediri, khususnya di kandang kami. Kandang desa didatangi orang penting, sebuah kehormatan yang luar biasa. Penonton, siang hari ini kita banyak ilmu yang didapatkan dari bincang-bincang ini. Semoga apa yang menjadi diskusi siang hari ini menjadi manfaat dan membuat kita lebih termotivasi untuk memajukan peternakan di Indonesia. Mungkin dari saya sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Dokter terima kasih atas datangannya. Semoga rekan-rekan semua yang menonton acara video kali ini sukses semua. Amin. Dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri dan Dr. Aris dari DPD HBDKI Jawa Timur mengucapkan semangat beternak. Semangat beternak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.